Halo teman-teman pecinta film gratisan. Kali ini saya akan merangkum film Indonesia yang berjudul Cintaku Selamanya tahun 2008. Film ini menceritakan akibat pergaulan bebas yang harus membuat pasangan ini kena penyakit. Yuk langsung ke ceritanya. Check it out. Awal cerita film ditampilkan Wisnu yang bikin film dokumenter tentang seks. Saat itu Wisnu sedang wawancara dengan sepasang kekasih, yaitu Mario dan Manda. Tapi gantian Wisnu yang dibully sama Mario karena Wisnu belum pernah melakukan seks. Adegan berpindah ke sebuah kampus di mana Wisnu, Mario, dan Manda sedang dalam kelas untuk kuliah. Selesai kuliah, Mario dan Manda pamit ke Wisnu untuk ke toilet. Di sana mereka akan mantap-mantapan. Wisnu yang menunggu Mario dan Manda melihat gadis yang jadi bahan perhatian orang. Wisnu pun ikut terpesona melihat gadis itu. Setelah mau pulang, Wisnu, Mario, dan Manda ketemu dengan Askar dan pacar barunya yang bernama Wendy. Mario pun menyuruh Wisnu untuk mewawancarai Askar tentang seks. Saat di supermarket, Mario belanja kondom dan Wisnu yang disuruh membawa. Tiba-tiba ada anak kecil datang dan dikasih kondom sama Mario. Anak kecil itu pun lari ke ibunya. Dan ibunya langsung mencari yang mengasih kondom ke anaknya. Mario dan Manda sudah pergi dan tinggal Wisnu yang di tempat kondom itu. Akhirnya Wisnu dapat pukulan dari ibu anak itu dan membuat barang belanjaannya berantakan. Di situ datang gadis yang jadi perhatian di kampus tadi dan menolong Wisnu untuk membereskan barang belanjaannya. Pada saat di rumah, Wisnu mewawancarai Askar tentang seks. Di situ Askar menjelaskan kalau istrinya nanti harus yang masih perawan, sedangkan dirinya sudah tidak berjaga lagi. Askar pun mengibaratkan cowok itu seperti berlian, semakin digosok semakin berkilau, sedangkan cewek seperti kapas, yang sekali kena noda akan tetap membekas. Askar pun akhirnya pamit pulang. Setelah itu, Mario dan Wisnu bertaruhan. Kalau dalam sebulan Wisnu harus melakukan seks, dan Mario dalam sebulan kebalikannya, tidak boleh melakukan seks. Wisnu pun memberi recording kepada Mario untuk dibawa setiap saat. Dan Mario memberikan kamera kepada Wisnu untuk merekam seks pertamanya. Barang siapa yang kalah akan berciuman dengan Olga. Pada saat Askar dan Wendy makan di sebuah restoran, di situ ada gadis cantik yang juga makan di sana. Askar pun pamitan pada Wendy untuk ke toilet. Namun di toilet, Askar malah merayu gadis itu. Tapi dalam hal ini Askar gagal. Paginya saat di kampus, Askar kembali melihat gadis yang tadi malam dilihat di restoran. Dia pun mencoba berbagai cara untuk kenal gadis itu. Askar cuma berhasil tahu namanya saja, yaitu Sinta. Saat Askar mau minta nomor HP-nya, Sinta pun memberitahu kalau ketemu sekali lagi dia akan memberikan nomor HP-nya. Di sisi lain, Wisnu sedang merekam gadis yang menolongnya tadi. Gadis itu pun tahu kalau dia direkam dan akhirnya mendatangi Wisnu.
Di sana mereka sedikit mengobrol. Setelah gadis itu pergi, Olga datang dan ingin direkam sama Wisnu. Olga yang menghadap ke belakang akhirnya ditinggal lari sama Wisnu. Demi taruhan ciuman dengan Olga, Wisnu sewa gadis BO atau wanita pengecerot. Tapi Wisnu pun kena tipu. Saat dia disuruh mandi, wanita itu malah pergi dan membawa semua barang Wisnu. Di sisi lain, Mario mencoba menahan diri dari ajakan Manda agar tidak kalah dengan Wisnu. Suatu malam, saat Wisnu, Mario, dan Askar ketemu di bar, Askar mengajak Wisnu ke tempat pijit plus-plus. Di sana, Wisnu disuruh buktiin tentang taruhannya. Olga pun ikut datang dan memberikan suasana komedi di film ini. Saat Wisnu mau mantap-mantapan, dia terbayang dicium sama Olga. Dia pun kaget, akhirnya kameranya jatuh. Gadis pengecerot yang tahu hal ini langsung panggil security dan Wisnu pun segera lari. Askar pun sampai rumah. Di sana ada gadis yang ketemu dengan Wisnu waktu di supermarket. Gadis itu ternyata adiknya Askar yang bernama Lala. Di sisi lain, Manda marah-marah sama Mario dan melempar piring dan gelas. Manda menganggap Mario sudah ada yang lain. Namun, setelah dikasih tahu Mario kalau dia taruhan dengan Wisnu, Manda pun mengerti. Esok harinya di kampus, Wisnu kembali mengikuti Lala dengan kameranya. Lala pun mengetahui itu dan nyamperin Wisnu. Di situ Lala yang mulai ngajak kenalan Wisnu duluan. Lala pun pergi dan muncullah Olga. Askar yang menunggu Sinta dari pagi sampai sore akhirnya ketemu dengan Sinta. Mereka pun ke tempat makan dan ngobrol panjang lebar. Pada malam harinya, Askar mengantarkan Sinta pulang. Dan disitulah Askar baru dikasih nomor HP Sinta. Mereka pun mulai dekat. Pada suatu pagi, Wisnu melihat perut Mario ada yang tidak beres. Mario pun langsung pergi ke tempat Dr. Boyko. Di sana Dr. Boyko menerangkan panjang lebar. Ternyata Mario kena herpes kelamin. Wisnu sudah ada janji dengan Lala. Mereka mau jalan bareng. Akhirnya mereka pun saling dekat. Meskipun Wisnu kadang malu-maluin. Mario akhirnya bilang ke Manda tentang masalahnya. Manda yang juga merasa dirinya telat 1 minggu dan takut kalau dia hamil, akhirnya pun dia pakai tes pack.
Mario juga cerita ke Manda kalau dirinya pernah berhubungan dengan cewek lain. Manda pun langsung marah dan pergi. Saat di kampus, Askar ketemu dengan temannya. Saat temannya melihatkan film dewasa, ternyata yang di dalam film itu adalah Sinta. Di lain hari, Manda dan Mario ke tempat Dr. Boyko. Di sana mereka mau memeriksakan kandungannya. Dr. Boyko bilang kalau dia hamil 5 minggu dan kemungkinan besar anaknya akan cacat. Dan Manda pun semakin marah sama Mario. Pada saat malam harinya, Askar mengajak Sinta ke bioskop untuk nonton film. Pas di tengah film, Askar menanyakan semua tentang video yang ditunjukkan temannya padanya. Sinta pun langsung menangis dan berlari keluar. Askar juga ikut mengejar Sinta. Di situ Sinta cerita semua tentang masa lalunya yang pernah jual diri demi bertahan hidup. Tapi Askar tidak bisa menerimanya, dan dia pun pergi meninggalkan Sinta di area bioskop. Di waktu bersamaan, Wisnu dan Lala sedang berduaan di dalam kamar sambil nonton film dewasa. Saat Wisnu mau ambil pengaman, Lala berubah pikiran dan mereka pun tidak jadi mantap-mantapan. Askar yang habis meninggalkan Sinta pulang ke rumah Wisnu. Di sana dia telepon Lala. Di dalam rumah Wisnu, Askar mendengar suara Lala, dan dia pun langsung masuk ke kamar Wisnu. Askar mengetahui itu langsung mengejar Wisnu. Lala pun menghadang kakaknya dan menjelaskan semua apa yang terjadi. Mario yang dari malam menunggu Manda di luar rumahnya akhirnya mendobrak pintu Manda karena melihat Manda overdosis obat, dan Manda pun meninggal. Akhir cerita, Wisnu pun pacaran dengan Lala dan direstui oleh Askar. Mario sudah berubah dan akan menghindari pergaulan bebas. Askar kembali mendatangi Sinta dan siap hidup normal dengan Sinta dan menerima semua masa lalunya. Oh ya bro, film ini ada 2 versi. Untuk versi ini kita ambil yang endingnya sedih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.